Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai query lanjutan 2. Tujuan awal dari pembelajaran ini yaitu mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL, mengenal subquery pada banyak kolom, mengenal subquery pada form. Yang pertama, apa itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery, inner query, dan main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dulu adalah subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh outer query atau main query. Ini contohnya, apa itu subquery? Yaitu ini main query-nya select dari kolom apa, dari tabel apa, dengan kondisi seperti apa. Lalu yang sebelah kanan ini itu adalah subquery-nya. Sama seperti select dari kolom apa, dari tabel apa, dengan kondisi seperti apa. Lalu contoh bentuk subquery di sini yaitu contohnya select last name dari tabel employees dengan kondisi salary lebih besar daripada where salary. Subquery-nya yaitu kita mengambil salary dari tabel employees dengan kondisi employee ID sama dengan, berarti gajinya sama dengan nomor 149 atau sama saja dengan 10.500. Lalu subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom ini, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai subquery multiple row dan multiple column. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Main query where manager ID, department ID in, maka akan muncul tampilan subquery sebagai berikut. Lalu untuk subquery pada banyak kolom, pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery, pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama, yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Berarti kita akan di sini select employee ID, manager ID. Sini kita mengambil employee ID, manager ID, departemen ID dari tabel employees atau pegawai dengan kondisi manager ID, departemen ID in. Lalu subquery-nya kita mengambil manager ID, departemen ID dari tabel employees dengan kondisi employee ID yaitu 178,184 dan employee ID tidak dalam 178 dan 174. Maka untuk non pairwise comparison subquery, berikut ini contoh pembandingan yang tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 141 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Jadi di sini kita akan mengambil employee ID, kita akan menyelek atau memilih employee ID, manager ID, departemen ID dari tabel pegawai employees dengan kondisi where manager ID in. Lalu subquery-nya kita menyelek manager ID dari tabel pegawai dengan kondisi employee ID in 174,141. Lalu kondisi kedua dan departemen ID in, select departemen ID from employees, employee ID in 174,141. Sama kondisinya seperti yang atas. Itu menggunakan non pairwise atau tidak berpasangan, subquery yang tidak berpasangan. And employee ID not in 174,141. Lalu subquery pada klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membuat tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut contoh penggunaan query dalam klausa from. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Jadi misalkan di sini saya akan membahas SQL-nya, select
a dot last name, a dot salary, a dot department ID, b dot sal avg. From dari tabel employees A dengan subquery kita memilih departemen ID, rata-rata dari gaji atau average salary as sal avg dari tabel pegawai employees kita group by departemen ID B dengan kondisi a dot departemen ID sama dengan b dot departemen ID dan a dot salary gaji pada tabel pegawai lebih besar daripada gaji pada tabel pada subquery ini b dot ini departemen ID, maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Maka apabila tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan ke sesi latihan. Lalu untuk latihan dari subbab query lanjutan, itu yang pertama kita latihan soal pertama yaitu kita diminta untuk membuat query yang menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Berarti saya terlebih dahulu akan connect ke Oracle-nya. Saya di sini connect dengan username HR tidak dengan Scott. Untuk yang soal pertama kita disuruh untuk tampilkan nama, nomor departemen. Berarti select first name. Di sini saya dapat error yaitu first FIRS bukan, saya harusnya tulis first bukan dengan menggunakan T. Nah, di sini terdapat error yaitu commission. Nah, saya harusnya tulis commission, harusnya pakai S. Saya tulis lagi. Ya, di sini error yaitu invalid identifier. Karena
commission underscore akan muncul karena tidak memakai WCT tadi. Akan muncul nama awal, ID departemen dan gajinya berapa. Yang di sini kan kita ambil first name, departemen ID, gaji dari tabel pegawai dengan kondisi departemen ID, salary di dalam in select subquery-nya departemen ID, salary dari tabel pegawai dengan kondisi commission PCT is not null, tidak sama, ya kan? Dan dari pegawai yang memiliki gaji, yang memiliki komisi, maka kita pakai is not null. Di sini saya akan ke soal 3 terlebih dahulu. Kita disuruh untuk membuat query. Kita akan membahas soal nomor 3 terlebih dahulu ya. Membuat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mula masuk kerja, hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Note, data Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query. Untuk soal nomor 3 ini saya akan tuliskan SQL-nya. Di sini terdapat error yaitu di baris ketiga from keyword not found tidak ditemukan karena sini saya terdapat kesalahan dalam mengetik yaitu di salary ini. Salary form, harusnya salary kok spasi from. Akan saya tuliskan kembali. Nah, di sini tidak ada baris yang terseleksi. Jadi data Kocar itu tidak ditampilkan dalam hasil tidak hasil tidak ada, tidak terselect. Teman, ceritanya ini sudah benar. Yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai kita ambil first name, tanggal mulai masuk kerja, hire date, lalu dan gaji untuk semua pegawai, salary dari tabel apa, employees yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Nih, seperti ini. Namun adanya tidak ada baris yang terseleksi. Lalu untuk selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4 yaitu kita diminta untuk membuat query yang menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai dan nomor pegawai. Berarti membuat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, nomor pegawai, nama pegawai dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya itu diawali dengan huruf D. Jadi saya akan masuk ke perintah SQL-nya langsung.
sini tidak terdapat from keyword, tidak ditemukan. Berarti saya akan membenarkan terlebih dahulu. Ini saya tidak, jadi karena tidak ada tabel yang terdeteksi, maka saya tambahkan yaitu dari pada select location ID. Di sini saya tambahkan from. Kita ambil from dari tabel apa? Karena di situ saya kurangi tadi di situ. Jadi maka akan tampilkan nama dan ID yang bekerja di kota yang hurufnya diawali dengan huruf T. Sinilah. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, di mana kita diminta untuk membuat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID yaitu 1700. Berarti kita akan, di sini saya sudah mengetikkan CMD-nya, yaitu kita ambil nama first name, departemen, nama departemen, gaji dari tabel pegawai, dari tabel pegawai, ya, dari tabel pegawai, koma departemen, di mana departemen dot departemen ID sama dengan employee. Berarti sini kan nama departemen dan gaji dari pegawai dan yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Department ID and salary in select salary from employees where department ID in select, kita subquery-nya department ID from department where location ID sama dengan 1700. Maka sebentar saya, nah di sini saya ketikkan, nah akan muncul nama pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700, yaitu ada Jennifer, Sally. Sekian untuk pembahasan latihan pada subbab materi query lanjutan. Saya Radiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.